Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 12. Kali ini Ibu akan memberikan materi lagi. Kalau kemarin kalian sudah Ibu sampaikan materi berkaitan dengan kaidah pencacahan dan faktorial. Kemudian di situ juga ada aturan pengisian tempat. Ini masih berkaitan dengan materi peluang. Kali ini Ibu akan memberikan contoh tentang aturan pengisian tempat, contoh-contohnya dalam bentuk soal cerita lainnya. Kita simak ya. Oke, di sini ada contoh pertama dulu. Ya. Pada contoh pertama, di sini disediakan himpunan angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dua angka, berapa banyak bilangan yang akan terbentuk? Jika yang pertama tidak boleh ada angka yang berulang, kemudian yang B boleh ada angka yang berulang. Oke, kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, untuk di contoh yang pertama, tadi yang angka yang disediakan itu ada angka 2, maaf sebentar, ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan dibentuk bilangan, oke, kita lihat di sini, akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dua angka. Maka dia akan membentuk bilangan yang terdiri dari dua angka itu yang dimaksud adalah misalnya angkanya 23, 45, 56, 34, dan seterusnya. Nah, pada permasalahan ini kita harus dan di situ ada pertanyaannya. Yang pertama adalah tidak boleh ada pengulangan. Artinya, dari dua angka yang nanti akan dibentuk, tidak boleh angka pengulangan angka yang sama dari angka 2, 3, 4, 5, 6 ini. Misalnya, nggak boleh ada angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Nah, kita coba selesaikan untuk soal yang A dulu. Tidak boleh ada angka yang berulang. Dua angka kita bikin dua kotak deh biar mudah. Ya, dua angka. Nah, kemudian ini kotaknya dua angka. Kalau misalnya kotaknya ada, kalau misalnya dimintanya adalah 3 angka atau ratusan, berarti kita bikin kotaknya 3 biar mudah. Oke, yang pertama, di sini semua bilangannya ada berapa sih? Oke, kalau kalian perhatikan, oke, bilangannya ada berapa? Bilangannya ada 5. Nah, berarti pada kotak pertama, semua angka ini boleh kita pakai. Artinya di sini berarti semua bilangannya boleh kita pakai. Nah, kemudian ada kalimat angkanya tidak boleh berulang. Artinya, saat kelima bilangan ini sudah kita pakai, ada salah satu angka yang tidak boleh kita pakai lagi. Contoh, misalnya tadi kan udah pakai angkanya depannya 2. Maka angka 2 sudah tidak boleh dipakai lagi. Berarti sisa angka yang boleh dipakai itu ada 4. Maka kotak kedua itu 4. Nah, tinggal kita kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20 angka yang akan terbentuk. Ini karena tidak boleh ada yang berulang. Tuh. Nah, kalau masih bingung, misal kalau kita bikin dalam bentuk diagram pohon, seperti yang kemarin sudah ada di pertemuan berikutnya. Ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kita mau bikinnya dua bilangan ya, gitu. Nah, dan di situ ada keterangannya tidak boleh ada angka yang berulang. Berarti angka 2 tidak boleh kita pakai lagi. Oke, berarti di sini kita boleh makainya angka 3. Kemudian 4, 5, 6. Nah, kemudian di sini tadi berarti ini kan angkanya 3 nih yang ke depannya. Nah, berarti angka berikutnya tidak boleh 3 lagi. Berarti kita pakai angkanya 2, 3, bukan 3, 4, jadi kapus. Oke, kita ulang tadi angkanya 3 ya. 3. Tadi angka 3-nya sudah dipakai. Berarti di sini 2, 4, 5, 6. Dan di sini ada angkanya 3, 5, 6, 2. Kemudian di sini ada angkanya 2, 3,
4, 6, kemudian di sini angkanya 2, 4, 3, 5. Oke, kan kalau kalian melihat nih angka depan ada berapa? 5. Berarti sini kan tadi 5. Kemudian angka yang keduanya ada 4 bilangan kan yang bisa kita acak. Tuh. Maka di sini ada 4. Karena akan terbentuk kalau kita mau pastikan dengan pohon faktor ya. 23, 24, 25, 26, 32, 34, dan seterusnya sampai dengan 65. Nah, kalian bisa cek ada berapa angka ini yang akan terbentuk. Pasti ada 20. Maka bilangan yang akan terbentuk dalam dari 5 angka yang tersedia untuk dibikin 2 bilangan berarti ada 20. Itu untuk contoh yang pertama dengan pertanyaannya tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, coba sekarang kita selesaikan contoh yang ke B. Yang B, di sini masih dengan pertanyaannya angkanya itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 bilangan. Kemudian angka ini ya, angka ini akan kita acak. Nah, karena angkanya boleh berulang, maka masih dengan 2 ya. 2 kotak. Di sini berarti 5. Di sini 5. Kenapa 5? Angkanya kan boleh kita pakai semuanya. 5. Kemudian angka yang kedua 5 juga. Berarti semuanya ada 25. Karena semua angka boleh digunakan. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Ini sudah paham ya? Contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya sama. Nah, tapi di sini akan dibentuk bilangannya ratusan. Berarti kalau bilangannya ratusan, tadi kan 2 angka. Kalau bilangan ratusannya ada berapa angka? Berarti ada 3 angka ya. Ada 3 angka. Maka dari angka-angka yang akan kita bentuk, sebentar. Oke. Angkanya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian akan dibentuk angka ratusan. Angka ratusan itu ada berapa bilangan sih kalau angka ratusan? Angka ratusan itu ada 3 bilangan. Ada satuan, puluhan, dan ada ratusan. Kalau misalnya mau gampangnya gini. Oke. Ratusan ya. Kalau misalnya kalian bingung tadi, Bu jelasin gitu nih, Bu jelasin dengan contoh lain nih. Ratusan. Ratusan ada 3 angka kan? Satuan, puluhan, dan ada angka ratusannya. Nah, pertanyaan yang A itu kan tidak boleh ada angka yang berulang. Keseluruhan bilangannya ada berapa? Keseluruhan bilangannya ada 5. Kemudian angka ratusan untuk angka di depannya. Angka ratusan berarti kan pertama seluruh bilangan boleh kita gunakan. Berarti kita bisa pakai angka 5 bilangan tersebut. Ada 5 bilangannya. Kemudian untuk kotak yang kedua atau kotak puluhannya, karena tidak boleh ada yang berulang, berarti kan yang tadinya ada 5 bilangan, kita hanya bisa mengacak 4 bilangan. Karena nanti jangan sampai ada terulang angka 5, 5, angka 2, 2, angka 1, 1. Gitu. Berarti tinggal ada 4. Atau kalau misalnya mau Ibu jabarin gini, yang bisa diacak di kolom yang pertama itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, di kotak keduanya, salah satu angka itu udah nggak boleh dipakai. Karena tidak boleh ada angka yang berulang. Berarti kan tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, tidak boleh lagi ada angka yang berulang. Berarti tinggal 1, 2, 3. Kan? Nah, di sini ada berapa bilangan? Ada 5. Di sini ada 4, di sini ada 3.
kita kalikan. Oke, maka didapatkan hasilnya ini 20 dikali 3 sama dengan 60. Ini untuk yang tidak boleh berulang. Sedangkan kalau yang boleh berulang, oke, yang boleh berulang itu artinya semua angka boleh kita gunakan. Tadi kan 3 kotak ya, untuk angka ratusan. Maka kotak pertama 5, kotak kedua 5 itu dari semua bilangan ini boleh dipakai. Ini semua bilangan boleh dipakai. Kemudian sini juga 5 karena boleh diulang kan, angkanya tetap 5 yang boleh kita acak. Berikutnya juga 5. Nah, 5 kali 5 25, 25 kali 5 sama dengan 125. Oke, jadi ini untuk contoh soal yang kedua penjelasannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalian bisa ulang lagi untuk memahami penjelasannya. Kita lanjutkan di sini. Ini ada contoh soalnya maksudnya ada latihannya. Kalian bisa coba untuk latihannya dikerjakan untuk melihat kalian sudah memahami belum apa yang sudah ibu sampaikan kali ini. Silakan dikerjakan. Selamat mencoba. Ibu akhiri. Ibu tahan dulu kalau kalian mau men-screenshot soalnya. Sekian dari ibu, terima kasih banyak. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.